Kembali di Angus Pagi pemirsa, Presiden Joko Widodo mengantar putra bungsunya Kaisang Pangarep ke rumah Erina Gudono untuk menghadiri prosesi Midodareni. Setelah itu proses berjalan lancar dan khidmat. Dan juga pada Jumat malam, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep menghadiri prosesi Midodareni di kediaman calon istrinya Erina Gudono. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara, cucu-cucu Jokowi juga turut hadir menggunakan busana adat Jawa. Pada prosesi Midodareni malam tadi, Kaisang Pangarep menemui keluarga Erina Gudono untuk mengantarkan seserahan. Sebelumnya terima kasih pada seluruh keluarga besar, baik dari keluarga besar saya maupun keluarga besar Mas Kaisang sudah hadir di acara Midodareni. Alhamdulillah kami hanya bisa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian prosesi dari kemarin sampai sekarang alhamdulillah lancar. Kemudian insya Allah besok kami akan melangsungkan akad nikah di Royal Ambaruk Mall setelah zuhur, dan kami juga hanya bisa berdoa semoga besok lancar juga seperti rangkaian upacara yang telah berlangsung sebelumnya. Gitu. Tadi di acara ini kan ketemu dengan Ibu Iriana, mungkin ada wajah-wajah yang disampaikan. Tadi bertemu Ibu Iriana, Mbak Selvi, Mbak Ayang juga. Mungkin lebih ke menyapa, kemudian tanya kabar, terus banyak bercanda aja seperti biasa, ngobrol seperti biasa gitu, dan mereka memberi nasihat, disuruh istirahat, tenang supaya besok juga hatinya juga tenang dalam melangsungkan akad nikah. Kalau seserahan sih semua barang-barang dari Mas Kaisang ya seperti pada umumnya yang dipakai sehari-hari, yang biasa saya pakai juga. Sebelumnya pemirsa, pada Jumat pagi prosesi siraman Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah digelar di kediaman masing-masing calon pengantin. Presiden Jokowi mohon doa restu agar ijab kabul Kaisang Erina besok berjalan lancar. Saha paring pangestu kanggo kowe, anggonmu bakal bebrayan bangun bale wisma karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Jumat pagi, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep menjalankan prosesi siraman di rumah pribadi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Adapun prosesi siraman dilakukan oleh 7 orang kerabat atau keluarga inti Jokowi dan Iriana yang pernah punya hajat mantu. Selain itu, ritual adat ini juga dihadiri oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Awali dari Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara di Sleman, Yogyakarta, 7 wanita memulai prosesi siraman terhadap calon istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. Air siraman dari 7 sumber dan dicampur dengan bunga setaman serta air kelapa muda hijau yang merupakan lambang cinta tulus. Besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Diketahui air diambil dari 7 sumber, yakni rumah Erina, rumah Presiden Joko Widodo, Keraton Kilen, Paku Alam, Pura Mangkunegaraan, Masjid Raya Syekh Zayed Surakarta, dan air Zam-Zam dari Tanah Suci Mekah. Siraman dimulai dari sang ibu Sofiatun Gudono yang dilanjutkan oleh istri Doro Sultan Hamengkubuwono X Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Paku Alam 10 Gusti Kanjeng Bendoro Ratu Atika Purnomowati, istri Mensesnek Pratikno Siti Faridah Pratikno, Sutati Muhaimin, Zulaika Surenggane, dan Nyai Haji Fatimah Zahro. Ibu Sofiatun Gudono berkenan untuk mengucurkan air. Rangkaian prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono dimulai pada Jumat pagi. Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana memasang belek KTP di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah sebelum prosesi siraman. Dalem kanthi ngasta
Rangkaian prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah dimulai. Ingkang mangke badhe dipun pratisaken Bobo Yoyo Gayan Ibu Bekti. Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana serta sang putri yakni Kahiyang Ayu beserta suami Bobi Nasution memasang bleket tepe atau anyaman daun kelapa di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Pemasangan bleket tepe dilakukan Jumat pukul 8 pagi sebelum prosesi siraman calon pengantin. Caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi jawah boten kejawan, menawi benter ugi boten kebenteren. Setelah memasang bleket tepe, Ibu Iriana dan Kaisang Ayu membuka blongsong atau kantong buah pisang raja yang terpasang di bagian kanan dan kiri bleket tepe. Alangan setunggali kanthi panyuwun supados mertandani murwakan yakinipun kagungan kersa lan jangkepipun mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangun. Setelah selesai, Presiden dan Ibu Iriana melangkah menuju lokasi siraman Kaisang, diikuti oleh rombongan tamu undangan yang hadir. Oh, keluarga inti aja, keluarga inti aja, nggak ada tamu luar. Rumahnya kecil soalnya. Kalau prosesi di rumah selain siraman apa aja? Siraman aja. Sama pengajian. Oh, ini. Ada semaan juga. Ada semaan juga di lengkap. Sama kayak di Jogja juga gitu. Waktunya bareng atau gimana? Dengan Jogja. Di hari yang itu, bareng. Berarti midodareninya Jumat malam? Jumat malam. Setelah pemasangan bleket tepe dan siraman, malam harinya digelar prosesi midodareni. Di sela-sela padatnya rangkaian acara, Presiden Joko Widodo dan keluarga menyapa media. Presiden kembali meminta maaf kepada warga di Surakarta dan Yogyakarta atas segala kerepotan yang ditimbulkan akibat pernikahan Kaisang dan Erina. Prosesi selanjutnya baik midodareni, kemudian besok ijab kabul, kemudian dilanjutkan dengan nanti tasyakuran di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi kami ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam prosesi ini yang dimulai dengan tadi pagi sungkeman dan siraman dan nanti sampai di tasyakuran di Pura Mangkunegaran, apabila ada yang terganggu kenyamanannya terganggu, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, utamanya kepada masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kota Solo. Saya rasa itu. Ya, intinya kita sebagai orang tua mengharapkan dan juga mendoakan agar keluarga Mas Kaisang dan Mbak Erina ke depan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nangis tadi. Bapak aja. Yang bikin nangis apa? Yang bikin nangis. Nangis seneng. Bahagia. Tadi Bu Iriana dulu yang nangis, terus Mas Kaisang ikut nangis. Mas Bobi aja yang nangis juga tadi. Putra sulung tengah khusus. Keinformasi lain pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023, Korps Lalu Lintas Polri menggelar persiapan operasi lilin tahun 2022. Seluruh Dirlantas se-Indonesia akan ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan dan pelayanan pada Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang. Antisipasi peningkatan volume kendaraan saat Tahun Baru 2023 dilakukan dengan terus mensosialisasikan informasi seputar lalu lintas ataupun keselamatan kepada seluruh masyarakat. Sebelumnya Korlantas Polri beserta stakeholder melakukan pengecekan kesiapan pos operasi lilin 2022 jelang libur Nataru di sejumlah pos lalu lintas.
ya, sehingga tidak ada petugas yang atur. Ya, kita disuruh jadi minat seluruh jajaran Dirlantas seluruh Indonesia yang nanti akan melaksanakan kegiatan pengamanan dan pelayanan untuk pertama mendapatkan informasi dari tingkat pusat. Ya, dalam hari ini kita pagi ini sudah mendengarkan beberapa narasumber yang nanti bisa dijadikan acuan tentunya bagi para Dirlantas dan jajaran terhadap hal-hal yang akan mereka hadapi pada saat pelaksanaannya. Yang kedua, kita akan terus melaksanakan koordinasi-koordinasi seperti ini sampai nanti menjelang dan juga pada saat melaksanakan pengamanan sampai nanti pasca pengamanan pada tanggal. Pemirsa, Indonesia akan segera menerapkan sistem pembayaran tol tanpa sentuh atau multi-lane flow. Sistem ini rencananya akan diuji coba di Bali pada Januari 2023 mendatang. Jika selama ini kita mengenal sistem pembayaran layar sentuh untuk melintasi jalan tol, beberapa waktu ke depan pengendara tak lagi harus berhenti di gerbang tol untuk bertransaksi. Melalui aplikasi Kantas, pengendara dapat langsung melintasi gerbang tol tanpa berhenti. Aplikasi ini akan mencegah kemacetan, mengurangi polusi, serta mengefektifkan biaya operasional pengumpulan tol. Aplikasi Kantas bekerja menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System untuk mendeteksi pergerakan kendaraan saat melewati jalan tol. Secara otomatis, aplikasi Kantas akan mengkalkulasi tarif dan saldo akan terpotong secara otomatis. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan penggunaan aplikasi Kantas. Ya, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama itu untuk melakukan sosialisasi mengenai aplikasinya. Itu aplikasi Kantas. Itu yang pertama, aplikasi perangkat lunak Kantas, download mobile applications. Itu akan kita lakukan soft launchingnya itu di akhir tahun ini. Kita harapkan bersama dengan Hari Jalan tanggal 20 Desember dan mulai masyarakat bisa mendownload itu mulai tahun depan. Secara masif kita sosialisasinya tidak lagi hanya melalui media, tetapi harus menyentuh pengguna. Nah, teman-teman Rotek, saya melihat kemarin beberapa minggu yang lalu sudah melakukan sosialisasi masif ke beberapa klub mobil komunitas. Ini tepat, karena mereka yang menggunakan kendaraan itu banyak. Dan sampai kalau bisa nih, sampai masifnya itu sampai ke RT RW kalau perlu. Proyek dengan nilai investasi 4,4 triliun rupiah ini akan diuji coba di Bali pada Januari 2023 mendatang. Rencananya pada Desember 2023 aplikasi Kantas akan diterapkan penuh untuk seluruh jalan tol di Indonesia. Pemirsa, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo mulai melakukan seleksi terhadap bakal calon legislatif sebagai persiapan menuju pemilu 2024. Ratusan bacalek yang diseleksi sudah melalui proses penjaringan melalui program Konvensi Rakyat Partai Perindo. Sebanyak 157 bacalek Partai Perindo yang mendaftar melalui program Konvensi Rakyat dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap pertama di DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Para bacalek ini berasal dari Dapil 7 dan 8 wilayah Jakarta Selatan. Ratusan bacalek yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari organisasi politik, developer IT, advokat, hingga tokoh publik. Karena satu, saya melihat partai yang luar biasa sekarang sedang berkembang dengan baik, nasionalisme sangat luar biasa, dan ambisi Perindo menjadi partai yang juga fokus kepada rakyat, ya. Itu yang membuat saya kira sekarang saat yang tepat untuk bergabung dengan Perindo. Tentu kita melihat kualitas dari bacalek ini, bagaimana jejaring sosial dia, bagaimana investasi sosial yang sudah dia tanamkan selama ini, dan sejauh mana tingkat popularitas, elektabilitas dia di tengah masyarakat. Seleksi juga diikuti oleh 37 bacalek yang berasal dari Dapil 1 wilayah Jakarta Pusat. Partai kita sudah terbuka, bebas sampai ke lini yang paling bawah untuk menjadi calon anggota dewan terpilih di 2024. Seleksi bacalek akan dilaksanakan sebanyak 3 tahap. Pada tahap pertama, bacalek harus melewati tahap pengenalan dan wawancara. Seleksi tahap kedua yaitu presentasi pemenangan yang akan dilakukan pada Januari 2023.
Selanjutnya kandidat bacalek yang lolos akan masuk di tahap 3, yaitu finalisasi. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Anugrah Surya Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono bersilaturahmi dengan salah satu deklarator Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK, Rhoma Irama. Dalam silaturahmi di wilayah Depok, Jawa Barat, Rhoma Irama berpesan agar GPK terus konsisten mengawal perjuangan partai serta memobilisasi umat, khususnya milenial, dengan tujuan meraih suara pada pemilu 2024. Sementara P3 menyatakan sangat terbuka jika Rhoma Irama ingin kembali ke Partai Ka'bah. Dan yang saya muliakan, beliau tadi menyampaikan bahwa memang juga masih menyatakan kecintaannya terhadap Partai Persatuan Pembangunan ini, dan nanti beliau akan istiqoroh nanti mencari cara bagaimana untuk mengembalikan P3 ini bisa menjadi besar lagi untuk mengawal perjuangan partai, dan juga nanti GPK juga berperan serta untuk memobilisasi umat, khususnya adalah di kaum milenial, agar nanti perolehan P3 di 2024 itu mendapatkan kursi yang sebanyak-banyaknya, sehingga akan dapat berpengaruh terhadap suara-suara nanti yang akan mempengaruhi terhadap seluruh produk perundangan kita. GPK tentunya ya tingkatkan iman, takwa, akhlakul karimah ya di dalam mengawal P3 ini untuk menjadi partai yang berakhlak, beriman, bertakwa, dan solid, sehingga bisa kontributif secara konstruktif kepada agama, bangsa, dan negara. Menparekraf Sandiaga Uno menjamin kenyamanan wisatawan ataupun investor asing yang datang ke Indonesia di tengah kisruh pasal perzinaan dalam KUHP yang baru disahkan. Sandi pun membantah berita tentang banyaknya wisatawan asing asal Australia yang batal ke Indonesia. Berikut wawancara rekan kami Reinhard Sirait dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Media Australia sudah ramai ya Mas beritanya. Tadi Mas Menteri juga sampaikan bahwa Australia pangsa pasar yang utama juga begitu. Sejauh ini belum ada dampak yang signifikan atau penurunan angka wisatawan kah atau apa setelah ramai diberitakan? Per Jumat close of business atau saat market close, saat penutupan pasar hari Jumat, tidak ada pembatalan yang signifikan dari pasar Australia. Malah ada peningkatan dari booking untuk liburan Nataru. Kita sekarang ada di 11 sampai 12 ribu per hari kunjungan wisatawan mancanegara atau foreign tourist arrival ke Bali. Dan untuk di Jakarta sekitar angkanya sedikit lebih tinggi. Nah, berarti sesuai dengan laporan dari GM Bandara I Gusti Ngurah Rai bahwa justru ada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Nah, kami akan monitor termasuk dari Australia, Mas. Termasuk dari Australia. Jadi kami akan monitor terus. Saya baru berkoordinasi dengan tim kami yang sedang secara fisik ada di Sydney. Kami akan pastikan bahwa setiap pertanyaan ini akan kita klarifikasi. Jadi per hari ini kita belum mendapatkan kabar tentang pembatalan. Nah, memang banyak berita yang berseliweran. Dan ini kita langsung klarifikasi ke sumbernya masing-masing. Dan ternyata ada satu sumber yang sering direferensikan, dijadikan referensi di sini. Ternyata itu media yang memberitakan berita-berita bukan berita yang akurat, tapi berita yang mungkin bombastis dan cenderung sinis dan sebuah satir. Jadi sebuah kayak hiburan-hiburan begitu. Dan saya tadi sudah klarifikasi juga, saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan kita di Australia. Saya juga sudah berhubungan dengan Dubes Australia di Indonesia dan Dubes Indonesia di Australia. Kita menempatkan perhatian yang sangat tinggi agar berita-berita tersebut terklarifikasi dan berita yang sampai ini akurat. Jadi ada dua data yang tadi kita
berhasil kumpulkan. Satu, belum ada pembatalan dari pasar terbesar kita, pasar Australia, dan dari pasar-pasar 10 besar belum juga ada laporan pembatalan. Justru meningkat dan ini juga menjelang Nataru ya? Iya, menjelang liburan Natal dan Tahun Baru justru sesuai dengan prediksi kita, apa yang disampaikan oleh GM di Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah justru peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Kita berharap. Ini butuh dukungan dan doa dari seluruh pemirsa, dari politik dan netizen. Ini saatnya netizen plus 62 ini bersatu padu. Karena ini urusan periuk nasi dari 45 juta rakyat Indonesia di Bali dan di destinasi lainnya di Indonesia. Karena kalau kita akhirnya gaduh, saling ikut mengamplifikasi berita yang belum tentu akurat, ini akhirnya memperparah keadaan ya Mas ya. Yang dirugikan kita sendiri dan kita akan terpecah belah, akan terpolarisasi. Ini undang-undang ya tentunya ada pro kontra dan saya bukan ranah saya untuk mengomentari walaupun ada beberapa catatan, tapi ini sudah diketok gitu. Jadi sekarang bagaimana kita melangkah ke depan untuk memastikan pariwisata kita tetap aman, nyaman, menyenangkan, dan bagaimana berkualitas dan berkelanjutan. Ini yang harus kita sama-sama menjamin agar jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor ini bisa terus mendapatkan lapangan pekerjaan. Target kita 2024 4,4 juta lapangan kerja. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Jalan Stasiun Jerakah, Semarang menangkap seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang bersembunyi di selokan perumahan. Sementara itu, di Nunukan, Kalimantan Utara, petugas damkar harus mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk ke rumah warga. Ular sanca kembang sepanjang kurang lebih 4 meter dan berat sekitar 20 kg ini berhasil ditangkap warga Jalan Stasiun Jerakah, Semarang. Dan ular yang bersembunyi di selokan permukiman diketahui salah satu warga saat sedang buang sampah. Ular kemudian dievakuasi warga dengan tangan kosong. Tiba-tiba ada di situ. Pas buang sampah itu kok airnya kok nggak ngalir. Ternyata pas saya buka itu ada ular besar tersumbat di situ, nggak bisa keluar. Diduga ular-ular ini masuk ke pemukiman karena habitatnya terdampak pembersihan sungai. Sementara di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, petugas damkar berupaya mengevakuasi ekor ular jenis kobra Jawa yang menyelinap masuk ke rumah warga. Keberadaan ular sepanjang 1,5 meter ini dilaporkan oleh pemilik rumah karena khawatir ular menyerang pemilik rumah. Setelah berhasil ditangkap, petugas kemudian melepas liarkan ular kobra ke kawasan hutan lindung yang jauh dari permukiman warga. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Nunukan, Kalimantan Utara, Wisnu Wardana dan Usman Codang melaporkan. Kembali seorang bocah Palestina dibunuh pasukan Israel. Kami akan kembali setelah jeda berikut.